Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kita bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari saudara-saudara jangan pernah merasa takut, merasa bimbang, sebab Tuhan akan menolong hidup kita, bahkan Dia akan menggenggam tangan kita dengan erat. Mari kita mengucap syukur, kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, ku hidup. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
perlindunganmu, Kaulah benteng hidupku, Kaulah kekuatanku, Kaulah satu-satunya yang dapat kuandalkan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami Bapa. Kau sangat baik, sungguh besar, sungguh mulia. Kudus-kuduslah nama-Mu. Glory, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Ia-Nya berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami menerima kemenangan Tuhan dari Engkau saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, karena Kau begitu besar Tuhan. Kau satu-satunya tempat sandaran hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang bisa kami harapkan, bahkan kami andalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami, bahwa Engkau sanggup Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman menjadi suatu rema kehidupan bagi kami, dan Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita belajar tentang hati hamba. Ternyata untuk mendengar kita pun memerlukan hati hamba. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya Tuhan rindu kita lebih cepat mendengar daripada kita berkata-kata. Mendengar bukan hal yang gampang dilakukan oleh setiap orang, sebab untuk mendengar diperlukan hati hamba, kesabaran dan kerendahan hati untuk mendengar dengan baik. Selain itu juga diperlukan kasih
dan penguasaan diri untuk menahan mulut agar tidak lepas kontrol, mengomentari sebelum pembicaraan selesai sehingga salah tafsir yang keluar bukan nasihat, kebenaran, firman Tuhan, tetapi malah memperburuk suasana. Terlebih lagi kalau sampai kata-kata kutuk, kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, untuk mendengar pun perlu hati hamba, penguasaan diri sehingga tidak terpancing emosi dan menjadi marah-marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ucapan kita akan menentukan situasi di mana kita berada pada waktu itu. Adakah kita sebagai orang yang bisa membawakan damai sejahtera, membuat suasana yang panas menjadi teduh, atau sebaliknya melalui kata-kata kita membuat suasana semakin panas. Dan kita tahu bahwa kunci daripada kata-kata kita itu adalah dampak daripada apa yang kita dengar dan masuk di dalam hati kita. Memang mendengar kata-kata yang baik dan menguntungkan bagi kita itu mudah, tetapi untuk mendengar salah paham, caci maki, hinaan, fitnah dan sebagainya yang bisa membuat telinga kita menjadi panas, itu bukan hal yang gampang. Kalau kita tidak memiliki hati hamba, maka kita akan mudah lepas kontrol, tidak menguasai diri. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah kita lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Lambat berkata-kata artinya segala sesuatu harus kita cerna terlebih dahulu. Kita pahami dengan benar, baru kita bisa berkata-kata dengan benar, dengan hikmat, dan dengan bijak, sehingga kata-kata kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yakobus 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang menjadi penyebab kita menjadi marah? Kita menjadi marah apabila hati kita terluka atau tersinggung dengan perkataan dan situasi yang ada. Sumber perkataan kita adalah hati kita. Karena itu firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus belajar menjaga hati kita, membuang segala kepahitan, kebencian, prasangka, dan praduga yang timbul di dalam hati kita yang belum tentu benar kebenarannya. Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya, kita harus membersihkan hati kita dari hal-hal yang kotor. Dan kemudian kita juga harus menghidupi firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidupi firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Selain itu, firman Tuhan juga bisa menjadi rem agar kita tidak jatuh di dalam dosa, karena dosa biasanya dimulai dari kita mengingininya. Tipu daya yang disampaikan oleh iblis seringkali kedagingan kita membuat kita menjadi mengingininya. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan akhirnya dilanggar oleh Hawa karena Hawa mengingini
daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Hawa mengingininya karena Hawa mendengar bujuk rayu daripada iblis. Kejadian 3 ayat 3 dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita mendengar bujuk rayu daripada iblis dan akhirnya kita mengingininya, sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, sesuatu yang membuat kita jatuh di dalam dosa dan menjadi pengikut daripada iblis. Mendengar firman Tuhan pun kita memerlukan hati hamba. Pahami dengan benar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan bila kita belum paham dengan benar, minta hikmat dari Tuhan, tetapi tetap lakukan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita harus memiliki iman atau hati yang tetap percaya kepadanya, karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab itu jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk mendengar pun memerlukan hati hamba. Baik saat kita mendengar suara Tuhan, kita memerlukan hati hamba untuk mendengar dengan baik, untuk mengerti serta melakukannya. Demikian juga saat kita harus mendengar dari sesama kita, dari pasangan hidup kita, dari anak-anak kita, dari rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan pelayanan kita. Kita harus mendengar dengan sikap memiliki hati hamba, karena dengan memiliki hati hamba kita bisa mendengar dengan baik. Berapa banyak orang yang salah paham dengan pasangannya karena dia mendengar tidak baik, dia salah tafsir, dia salah praduga. Berapa banyak orang yang bermasalah dengan anaknya karena tidak memiliki hati hamba, sehingga tidak bisa mendengar dengan baik apa yang dimaksud oleh anaknya, sehingga banyak orang tua yang menjadi salah tafsir. Demikian juga dengan pelayanan, demikian juga dengan tempat kita bekerja. Seringkali kita mengalami goncangan di dalam pelayanan atau pekerjaan. Seringkali kita bisa ribut dengan rekan sekerja kita, rekan pelayanan kita, karena kita tidak memiliki hati hamba, tidak bisa mendengar dengan baik apa yang dimaksud dengan mereka. Kita sudah buru-buru mengambil satu praduga dari sekelumit kata yang sampai kepada kita. Kita belum mendengar sampai akhir karena kita sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Kita tidak memiliki hati hamba di dalam mendengar perkataan Tuhan atau perkataan seseorang. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita hampiri Tuhan secara pribadi. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat, roh penguasaan diri kepada kita, sehingga kita boleh memiliki hati hamba. Kita bisa mendengar dengan baik apa yang Tuhan mau ataupun
rekan-rekan kita ataupun pasangan hidup ataupun anak kita apa yang mereka mau. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terkhususnya bagi mereka yang saat ini Bapa sedang mengalami hubungan yang tidak baik, kekecewaan, kesalahpahaman Bapa, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan rekan sekerja ataupun rekan pelayanan, atau dengan tetangga atau dengan siapapun Bapa, karena mereka kurang bisa mendengar dengan baik apa yang mereka mau. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami tidak memiliki hati hamba di dalam kami mendengar suara dari Tuhan ataupun suara dari orang lain. Biarlah saat ini Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, bahkan Engkau membuka lebar-lebar telinga kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, dan kami bisa mengambil satu kesimpulan yang benar, bahkan kami boleh menjadi berkat melalui perkataan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.